pematang siasat. Nah, kali ini kita akan membahas peristiwa penting dalam sejarah Indonesia, Yaitu pembubaran Dewan Konstituante tahun 1959 yang menjadi salah satu titik balik perjalanan demokrasi yang ada di Indonesia. Setelah pemilu tahun 1955, Indonesia membentuk Dewan Konstituante dengan tujuan untuk menyusun undang-undang dasar baru untuk menggantikan Undang-Undang Sementara tahun 1950. Namun, sidang demi sidang tidak kunjung menghasilkan kesepakatan. Perdebatan mengenai dasar negara antara kelompok pendukung Pancasila dan pendukung Islam membuat sidang berjalan alot. Kondisi politik pun semakin tidak stabil. Akhirnya, pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno secara resmi mengeluarkan dekret presiden yang berisi 3 hal penting. Yang pertama, pembubaran Dewan Konstituante. Dan yang kedua, berlaku kembali UUD 1945. Dan yang terakhir adalah pembentukan MPRS dan DPAS. Dekret ini menandai berakhirnya demokrasi liberal dan kembali dimulainya ataupun awal dari sistem demokrasi terpimpin yang ada di Indonesia. Lalu, dari video ini kami akan menampilkan rekan kami yang akan melaporkan dari kejadian yang ada di Jalan Sumatera. Halo semuanya, saya Yasra melaporkan dari Jalan Simarjalan. Boleh tahu dengan ibu siapa? Saya dengan Ibu Kezian Natalita Hidran. Ibu Kezian tinggal di mana, Bu? Di Cimaja Penjuru. Oke, kalau gitu boleh kita mulai wawancaranya, Bu? Boleh, Bang. Berarti topik utama ini tentang pembubaran Dewan Konstituante. Jadi, apa itu, Bu, latar belakang dari konstituante? Sebenarnya terjadinya konstituante ini pada pemilu 1959. Nah, itu mereka itu menyusun undang-undang dasar yang baru. Nah, itu untuk menggantikan undang-undang dasar sementara pada tahun 1950. Jadi digantikan undang-undang sementara itu? Iya. Lalu pertanyaan keduanya, Bu, apa yang terjadi menjelang pembubaran Dewan Konstituante itu? Sebenarnya banyak sih menjelang konstituante itu, seperti bentuk dasar negara. Dulu kan orang-orang itu sangat banyak konfliknya, bertentangan untuk memilih bentuk dasar negara. Nah, dulu kan ada yang memilih Pancasila. Nah, itu yang dipilih oleh kelompok-kelompok nasionalis. Nah, lalu ada seperti Islam. Nah, itu dipilih oleh partai-partai Islam. Nah, lalu ada lagi seperti Marxisme. Itu sebenarnya dipilih oleh kelompok-kelompok lain lah. Masih banyak lagi sebenarnya, Pak, tapi saya lupa lagi. Oh, gitu. Jadi kalau gitu pertanyaan ketiganya, bagaimana sih pembubaran konstituante itu? Sebenarnya itu pembubarannya itu ketika dekret presiden, Pak, pada 5 Juli 1959. Nah, itu dia untuk membubarkan konstituante lah ya kan. Nah, lalu mengembalikan Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Indonesia. Nah, lalu dibentuk mengembalikan MPRS dan lalu DPAS. Terus dari hasilnya itu dampaknya apa terhadap masyarakat? Banyak, Pak, seperti kembalinya lah kan Undang-Undang Dasar 1945, lalu meningkatnya kekuasaan Soekarno gitu. Nah, lalu menurunnya terhadap demokrasi. Menurut Ibu, Bu? Iya. Lalu pertanyaan terakhir, Bu. Nah, lalu juga, Pak, itu menjadi titik awal pergeseran sistem politik. Nah, dulu kan itu sebelum 1959 itu masih demokrasi liberal. Nah, pada tahun 1959 sampai 1965, nah itu sudah memakai demokrasi terpimpin yang dikuasai Soekarno kita kan. Nah, jadi pemerintahnya Soekarno gitu, Bu? Iya. Oke, Bu. Kalau gitu kita masuk dari pertanyaan terakhir ya. Misalnya nih, Bu, Dewan Konstituante itu berhasil membuat UUD baru. Bagaimana itu menurutmu? Ya pastilah, Pak, Undang-Undang Dasar kita ini sudah tidak Undang-Undang Dasar 1945 lagi. Mungkin aja Undang-Undang Dasar 1946 gitu kan. Nah, lalu pasti kekuasaan presiden itu tetap gitu kan. Nah, lalu
sistem parlementernya juga pasti lebih stabil karena pasti mereka sudah menyusun lebih jelas lagi, pasti stabil lah gitu kan. Nah lalu pembagian kekuasaannya sudah pasti lebih jelas lah gitu. Oh, jadi nggak ada lagi KKN seperti sekarang ini ya, Bu? Kalau yang baru tercipta dari Dewan Iya. Legislasi. Kalau begitu, Bu, kita sudahi saja wawancara untuk hari ini. Terima kasih, Bu, sudah mau bisa wawancara ini. Sama Pak. Sekian pelaporan dari Jalan Cimangarunjung. Saya pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Halo pemirsa, saya Dita Linda. Saya melaporkan dari Jalan Marimbun bersama narasumber yang sudah putar. Baik, pada wawancara kali ini, topik yang akan dibahas yaitu mengenai dekret presiden. Baik, Saudari Rahel, jadi bagaimana sih dekret presiden 5 Juli ini? Jadi Bu, pada akhir tahun 1950-an, Indonesia berada dalam keadaan yang sangat kacau. Pemerintah sering berganti dan para parpol berselisih dan konstituante lembaga yang ditugaskan membuat undang-undang dasar yang baru tidak juga mencapai kesepakatan. Setelah bertahun-tahun bersidang, negara seolah terjebak dalam kebuntuan. Dari melihat situasi yang semakin genting kan Bu, pemerintah sulit berjalan. Presiden Soekarno mengambil keputusan dan maka berani pada 5 Juli 1959 di Istana Merdeka. Ia membacakan dekret presiden yang berisi tentang pembubaran konstituante, penghentian Undang-Undang Dasar sementara pada 1950-an, dan keputusan untuk kembali menggunakan Undang-Undang 1945. Dari dekret ini mengubah arah politik Indonesia dan negara kembali memiliki dasar hukum yang jelas dan pemerintah bisa kembali berjalan lebih stabil. Jadi menurut Ibu bagaimana sih pendapat Ibu mengenai dekret presiden ini? Jadi ada beberapa dampak kan dulu seperti dampak politik, dampak positif dan dampak negatif. Jadi dampak positifnya itu ya yang pertama yaitu menyelesaikan kebutuhan konstitusional yang berlarut-larut. Yang kedua yaitu memberikan stabilitas politik jangka pendek. Yang ketiga yaitu menguatkan kembali fondasi negara. Baru ada dampak negatifnya kan Bu. Dampak negatifnya itu yang pertama memberikan bahwa presiden bisa mengambil keputusan besar tanpa mekanisme legislatif. Yang kedua yaitu menjadi awal dari sistem demokrasi terpimpin yang cenderung sentralistik. Baru yang ketiga yaitu mengurangi peran partai politik dan parlementer. Baik Bu, jadi apakah dengan adanya dekret presiden ini memberikan keuntungan kepada bangsa Indonesia atau malah sebaliknya? Ya pasti memberikan dampak positif, keuntungan bagi bangsa Indonesia karena pemerintah dapat berjalan lebih efektif, konflik ideologis di konstituante dihentikan. Namun dalam jangka panjang dekret membuka jalan bagi sistem seperti kekuasaan presiden yang semakin dominan, baru pembatasan oposisi politik dan kurangnya check dan balance. Baik Bu, jadi pertanyaan terakhirnya, bagaimana sih kondisi politik pada saat dekret presiden ini dikeluarkan? Jadi kondisi politiknya itu kondisi saat ini sangat tidak stabil. Yang pertama yaitu kebuntuan konstituante. Tidak ada kesepakatan tentang dasar negara, suasana debat di ideologi sangat keras. Yang kedua yaitu kabinet sering menjatuh bangun karena sistem parlementer membuat pemerintah sulit bertahan lama dan ketidakstabilan kebijakan. Yang ketiga yaitu ancaman disintegrasi, yaitu pemberontakan DI atau TII di beberapa wilayah. Yang keempat itu adalah ekonomi memburuk karena inflasi yang tinggi serta kesulitan anggaran. Lalu yang kelima itu adalah Soekarno mulai mendorong yaitu demokrasi terpimpin. Baik Bu, terima kasih telah menemani saya dalam wawancara kali ini. Saya melaporkan dari Jalan Marimbun. Wawancara telah selesai. Terima kasih. Halo pemirsa, saya Dita Lingga. Saya melaporkan dari Jalan Cimangarunjung bersama saudara. Doakan
Nama saya Raka Mata. Baik, pada wawancara kali ini, topik yang akan dibahas yaitu mengenai dekret presiden. Baik, Saudara Rafael, jadi bagaimana sih proses kembali berlakunya Undang-Undang Dasar? Itu terjadi karena pembubaran konstitusi terjadi, lembaga tersebut gagal menyusun undang-undang baru, Bu. Sehingga pada 5 Juli 1999, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang didukung oleh Jenderal A.H. Nasution, Bu, untuk membubarkan konstitusi dan mengembalikan UUD 1945. Proses ini dilakukan sebagai solusi atas kebuntuan politik, Bu. Baik, jadi dari proses yang dilakukan ini, apa sih dampak yang dirasakan dari proses itu? Dampaknya itu, Bu, pemerintahan menjadi lebih stabil dan kekuasaan presiden semakin menguat dan sistem berubah menjadi demokrasi terpimpin, Bu. Baik, jadi mengapa sih ini dianggap sebagai akhir dari masa liberal yang ada di Indonesia? Ini dianggap karena partai politik memegang peran utama, Bu, dan juga Perdana Menteri memimpin pemerintahan, Bu. Baru yang ketiga itu kabinet sering berganti, Bu. Mulai era baru demokrasi terpimpin 1959 sampai 1965, demokrasi terpimpin lebih mengandalkan kepemimpinan tunggal presiden, bukan partai, Bu. Kebebasan politik menyempit juga, Bu. Karena itu di masa liberal, Bu, perdebatan bebas dari berbagai ide berkembang setelah dekret, kontrol politik lebih kuat dan terpusat, Bu. Jadi dari itu semua, bagaimana sih reaksi atau tanggapan masyarakat terhadap hal tersebut? Dari reaksi masyarakat itu, Bu, ada berbagai, Bu. Yang pertama itu di bidang militer, Bu, atau TNI, Bu. Nah, secara umum mendukung dekret karena TNI menganggap situasi negara sudah terlalu kacau dan butuh stabilitas, Bu. Dan juga Partai Nasional Indonesia atau PNI mendukung Soekarno karena sejalan dengan ide demokrasi terpimpin, Bu. Baru PKI juga mendukung, Bu, sebab kekuasaan Soekarno memberikan peluang mereka lebih dekat ke pusat kekuasaan, Bu. Baru masyarakat juga, Bu, banyak yang menerima karena, Bu, jenuh dengan konflik politik, Bu. Baru kabinet berganti-ganti terus, Bu, dan ekonomi tidak stabil, Bu. Itu loh, Bu. Baik, jadi masyarakat sebagian besar menerima lah itu semua. Iya, Bu, menerima. Baik, terima kasih untuk Saudara Rafael yang telah menemani wawancara kali ini. Sekian, saya laporkan dari Jalan Simar Jalunjung. Terima kasih. Halo pemirsa, saya Israel melaporkan dari Jalan Lagu Bodi. Nah, dalam wawancara ini topik utama kita adalah tentang pembubaran Dewan Konstituante. Dan narasumber kita siapa? Saya Sarifah Sirait. Oke, dengan Kak Sarifah. Kita mulai saja ya, Kak. Yang pertama itu, bisa nggak Kak jelaskan kronologi singkat dari pembubaran Dewan Konstituante? Oh baik Kak, secara singkatnya itu seingat saya, dulu setelah pemilu tahun 1955, Konstituante itu dibentuk untuk menyusun Undang-Undang Dasar yang baru. Namun, sidang yang diberlakukan ini tidak berjalan lancar karena mengalami banyak terjadi perbedaan ideologi antar partai pada saat itu. Pada saat itu juga mengalami banyak kebuntuan dikarenakan suara yang dicapai masih 2/3 dari yang dibutuhkan untuk menetapkan dasar negara. Lalu kondisi politiknya juga masih belum stabil, sehingga untuk mengatasinya itu Presiden Soekarno menetapkan dekret presiden yang berisi tentang pembubaran konstituante, lalu mengembalikan Indonesia ke Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ada juga satu lagi Kak, yaitu pembentukan MPR dan juga DPR. Iya, Oh, DPR. DPR. Lalu kan ada nih dekret presiden yang dibuat oleh Presiden Soekarno. Dampaknya itu apa, Kak? Dampak bagi masyarakat pada saat itu, Iya. keputusan ini memberikan dampak yang baik karena kondisi politik yang dirasakan pada saat itu setelah diberlakukannya dekret ini, kondisi politiknya menjadi semakin lebih baik, Kak. Terus konflik ideologi juga banyak berkurang. Cuman ya masyarakat merasakan berkurangnya kebebasan politik pada saat itu karena kekuasaan presiden menjadi lebih besar pada saat demokrasi terpimpin. Begitu, Kak. Oh, jadi presiden itu pemegang kuasa tertinggi ya? Lalu pertanyaan terakhir ya, Kak. Pembelajaran apa yang dapat diambil dari pemegang kuasa tertinggi ya?
Lalu pertanyaan terakhir ya Kak. Pembelajaran apa yang dapat diambil dari pembubaran Dewan Konstituante dan pembentukan MPRS ataupun keputusan dari Soekarno ini lah intinya? Menurut saya pribadi, keputusan yang diambil oleh Bapak Presiden Soekarno pada Dekret 5 Juli 1999 memberikan pembelajaran yang tentu berarti. Yang terutama itu, kita harus mengutamakan kesatuan dan stabilitas negara pada saat terjadi kebuntuan politik. Nah, di sini juga dibutuhkan keberanian seorang pemimpin untuk mengambil tindakan secara tegas demi kepentingan negara. Gitu, Pak. Oh, jadi begitu. Baik, cukup sampai di... Tegas demi kepentingan negara. Gitu, Pak. Oh, jadi begitu. Baik, cukup sampai di sini wawancara saya dengan Kak Sarifah. Saya Yesreal melaporkan dari Jalan Agoboti. Sekian dan terima kasih. Halo pemirsa, saya Dwi Lingga. Saya melaporkan dari Jalan Samosir bersama narasumber. Saya Glenn Mungke. Baik, jadi pada wawancara kali ini topik yang akan dibahas yaitu pembubaran Dewan Konstituante. Baik, Saudara Glenn, jadi apa sih alasan Dewan Konstituante ini dibubarkan? Jadi Bu, Dewan Konstituante itu dibubarkan karena gonta-gantinya kabinet dan juga karena konflik ideologi. Baik, jadi menurut saudara, mengapa sih hal itu bisa terjadi dan apakah itu merupakan keputusan yang baik? Menurut saya Bu, itu terjadi karena ambisi Soekarno yang terlalu besar, karena dia pengen Indonesia saat itu dipimpin oleh ideologi demokrasi terpimpin. Dan juga menurut saya itu keputusan yang baik karena stabilitas negara itu capai dan negara bisa berjalan tanpa kebuntuan. Baik, jadi itu merupakan sesuatu keputusan yang baik dong ya? Iya Bu. Baik, terima kasih Saudara Glenn telah menemani saya dalam wawancara ini. Sekian saya melaporkan dari Jalan Samosir. Terima kasih.